Muhammad Juhdi diabadikan menjadi nama ruas jalan dari Perapatan Royal hingga Perapatan Jalan Veteran yang dikenal masyarakat Serang, Jalan Kantin, Kota Serang, Provinsi Banten. Siapakah sebetulnya Letnan Muhammad Juhdi dan apa saja jasanya hingga namanya diabadikan menjadi jalan untuk dikenang? Muhammad Juhdi Makmur merupakan salah satu tokoh pejuang Banten yang berasal dari Kampung Pancaregang, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran. Juhdi lahir pada tahun 1917 dan wafat pada tahun 1945. Juhdi Makmur merupakan tentara pembela tanah air atau PETA yang bertugas sebagai Sodanco atau Komandan Peleton dan menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat BKR. Pada tanggal 3 Oktober 1943 didirikan PETA yang berfungsi untuk mempertahankan tanah air. PETA yang pertama kali didirikan di Banten adalah Daidan 1 di bawah pimpinan Kyai Haji Syam'un dan Daidan 2 di bawah pimpinan E.O. Ternaya. Awal mulanya, Daidan 1 berkedudukan di Serang kemudian dipindahkan ke Labuan. Kyai Haji Syam'un mendirikan lagi Daidan 3 di Cilegon. Daidan 1 yang di Labuan diserahkan kepada Kyai Haji Khotib. Berikutnya, mendirikan lagi Daidan 4 yang dipimpin oleh T.B. Uding Suryatmaja. Pada tanggal 8 Desember 1941 merupakan masa berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan berganti dengan masa kependudukan Jepang. Secara umum, masa pendudukan Jepang merupakan masa penderitaan rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain membawa dampak positif. Dampak positif itu berupa dorongan semangat kepada bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan, sekalipun dengan strategi dan taktik yang berbeda, baik yang berskala lokal maupun nasional. Perang Asia Timur Raya atau dikenal sebagai Perang Pasifik diawali dengan penyerangan tentara Jepang atas Pearl Harbor, Hawaii. Berhasil menenggelamkan 8 kapal tempur milik Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1941. Masa pendudukan Jepang seringkali dianggap zaman krisis penuh ketidakpastian, sekaligus membuka banyak kesempatan bagi yang dapat memanfaatkannya. Pada tahun 1943, Gatot Mangkupraja, seorang tokoh pergerakan kebangsaan, mengajukan surat permohonan kepada Gun Saikan dan Seiko Shikikan agar pemerintah membentuk barisan sukarela untuk membela tanah air. Permohonan tersebut mendapat sambutan baik dari pimpinan tentara Jepang sehingga keluarlah Osamu Seirei nomor 44 pada 3 Oktober 1943 mengenai pembentukan sukarela untuk membela Jawa yang kemudian disebut dengan PETA yang beranggotakan orang-orang Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat diartikan sebagai suatu perwujudan niat dan tekad seluruh rakyat Indonesia untuk mengakhiri penjajahan yang membelenggu kehidupan bangsa Indonesia. Setelah proklamasi diumumkan, maka para pemimpin bangsa memutuskan untuk membentuk Badan Panitia Komite Nasional Pusat atau BPKNIP. Badan ini berfungsi untuk mempertimbangkan pembentukan suatu badan resmi keamanan bagi bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 Agustus dibentuklah Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang disahkan pada tanggal 30 Agustus 1945 yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan menyempurnakan kekuatan Republik Indonesia. Anggota BKR merupakan sukarelawan dari mantan anggota PETA, Heiho Seinedan, serta Kaibodan dan Laskar Hizbullah serta lainnya yang pernah mengalami pendidikan dan latihan militer pada masa pemerintahan Jepang. Sehari setelah dibentuknya BKR, Presiden Soekarno berpidato melalui Radio Republik Indonesia yang isinya mengumumkan agar segera membentuk BKR di daerah-daerahnya. Dalam waktu yang sangat singkat, sambutan pidato dari Presiden Soekarno tersebut mendapat respon positif dari rakyat Indonesia. Pada umumnya, pemuda-pemuda BKR adalah mantan perwira-perwira PETA.
Unsur pimpinan BKR Banten adalah Kiai Haji Ahmad Khotib, Kiai Haji Syam'un, Etornaya, Jaya Rukmantara, Kiai Haji Junaidi, dan Haji Abdullah. MD Juhdi Makmur merupakan tentara peta pada zaman pendudukan Jepang di Banten. MD Juhdi Makmur merupakan anak ketiga dari pasangan Haji Makmur dan Hajah Sarimah. Beliau mempunyai saudara kandung bernama Haji Samuti dan Hajah Saadah. Juhdi belajar di sekolah rakyat di Kampung Pabatan, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran pada tahun 1923 sampai 1928. Pada usia 14 tahun, Juhdi Makmur memasuki pondok pesantren pada tahun 1930 sampai 1933 di Pondok Pesantren Matlahul Anwar Saketi Pandeglang di bawah pimpinan Kiai Haji Mas Abdurrahman, anak dari Kiai Haji Mas Jamal Al-Janakawi, dan melanjutkan ke Pondok Pesantren di Paniis Pandeglang di bawah pimpinan Abu Ya Khalil tahun 1935 sampai 1938. Di Pandeglang, Juhdi Makmur gigih dan sungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu keislamannya. Juhdi Makmur diakui sebagai orang yang disegani dan pemberani. Jiwa keberaniannya adalah turunan dari ayahnya, yaitu Haji Makmur, yang merupakan seorang pejuang perintis ketentaraan Indonesia, pembela tanah air peta di Banten. Tingkat kepangkatan dalam peta terdiri dari Daidanco atau Komandan Batalion, Chudanco atau Komandan Kompi, Sudanco Komandan Peleton, Budanco Komandan Regu, Kyuhei Prajurit Sukarela. Di antara 5 pangkat tersebut yang paling lama pendidikannya adalah Sodanco atau Komandan Peleton. Mereka mendapatkan pendidikan dan latihan militer rata-rata 3-5 bulan. Pendidikan dan latihan para Chudanco rata-rata 2-3 bulan. Paling singkat mendapatkan pendidikan dan latihan adalah Daidanco atau Komandon Batalion. Mereka mendapat pendidikan dan latihan militer hanya dalam waktu 1-2 bulan. Di Serang dibentuk pula Yugekitai, pasukan bawah tanah, merupakan pasukan khusus yang tidak berseragam tentara dan secara organisatoris berdiri sendiri. Anggotanya ada sekitar 27 orang yang dipimpin oleh Ali Amangku, Umar Syarif, dan Kamaruzaman. Para Yugeki inilah yang secara diam-diam mendekati para pelajar di sekolah untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kepada mereka. Sehingga dari mereka itulah kemudian tumbuh Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP. Di mata sebagian masyarakat, kedudukan seorang yang bergabung dengan peta dianggap tinggi. Seringkali status sosial mereka kemudian menjadi lebih tinggi daripada pegawai pemerintah Jepang atau Belanda. Dalam tahap berikutnya, oleh pemerintah Jepang dibentuk lagi beberapa organisasi militer dan yang terpenting diantaranya adalah Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, Seinendan, Barisan Pemuda, Heiho, Pembantu Prajurit. Hampir di setiap desa dibentuk satu peleton Keibodan di bawah pimpinan kepolisian untuk membantu memelihara keamanan dan untuk keperluan keamanan sipil. Di Desa Pabuaran dipimpin langsung oleh MD Juhdi Makmur. Selain itu, pamong praja di desa-desa mendapat tugas memimpin barisan pemuda yang disebut dengan Seinendan. Menjadi nama jalan di kota Serang tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura telah berada di Teluk Banten yang kemudian mengadakan pendaratan di dekat Merak dan Bojonegara. Jalan Juhdi nomor 26 Royal Serang Borobudur, Department Store Serang Banten Indonesia, Jalan Juhdi yang melintasi daerah arah Gang Borobudur sampai ke Simpang 3 Royal. Nama tokoh yang diabadikan di nama jalan MD Juhdi Makmur sebagai pejuang melawan tentara Jepang yang berasal dari daerah Pabuaran. MD Makmur Juhdi wafat di tangan Jepang yang ditembak mati oleh tentara Jepang pada peristiwa perebutan markas Kempetai pada tanggal 10 Oktober 1942. MD Juhdi Makmur kemudian dikebumikan di Kampung Pancaregang RT 1 RW 1 Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran. Pada peristiwa perebutan markas Kempetai, Kiai Haji Syam'un mengadakan perundingan dengan Kiai Haji Ahmad Khotib yang kemudian disepakati untuk mencoba berunding dengan Kempetai di Serang agar pihak Jepang menyerahkan senjatanya kepada BKR.
Perundingan dengan Kempetai ini dilakukan sampai 2 kali. Pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 1945 dengan mengutus Wakil Residen Zulkarnain Surya Kartalegawa. Perundingan pertama ini tidak memuaskan pihak BKR karena pihak Jepang meminta dihadiri Residen Banten K. Haji Khotib. Perundingan dilakukan lagi pada keesokan harinya dan dihadiri langsung oleh Residen yang didampingi Wakil Residen. Hasil perundingan itu adalah bahwa pihak Kempetai menyetujui usul K. Haji Khotib asalkan BKR dan Residen bersedia menjamin keselamatan seluruh orang Jepang yang masih ada di Karesidenan Banten. Berdasarkan persetujuan ini, maka Residen mengumumkan agar semua orang Jepang yang masih berada di Karesidenan Banten segera berkumpul di kota Serang, di markas Kempetai selambat-lambatnya sebelum tanggal 9 Oktober tahun 1945 untuk diangkut ke Jakarta dengan pengawalan pasukan BKR. Pada bulan Oktober 1945, pasukan marinir Angkatan Laut Jepang yang bermarkas di Anyar tiba di Serang dengan selamat tanpa gangguan amarah rakyat. Karena rakyat telah menerima pesan Ali Amangku agar mereka jangan mengganggu orang Jepang yang menuju ke Serang. Untuk mengumpulkan pasukan Jepang yang berada di Gorda dan Sajira, pihak Kempetai meminta bantuan BKR untuk mengawalnya karena mereka masih khawatir atas keselamatan tentara Jepang dari serbuan rakyat Banten. Maka, untuk menjemput pasukan Kodobutai atau Angkatan Udara Jepang di Gorda, diutuslah 2 anggota BKR, yaitu Sadeli dan Tubagus Marzuki dengan dikawal 10 orang dengan berpakaian dinas polisi istimewa. Mengendarai 2 buah mobil yang masing-masing berisi 5 orang berangkat ke lapangan udara Gorda. Kedatangan mereka disambut dengan baik dan tanpa kesulitan. Semua tentara Jepang dikawal sampai di markas Kempetai. Tetapi, kendaraan truk yang memuat senjata dibelokkan ke markas BKR di Jalan Pamelan atau markas Korem. Pada hari yang sama pula, pimpinan BKR mengutus Abdul Mukti dan Muhammad Juhdi Makmur untuk melakukan penjemputan pasukan Angkatan Darat Jepang di Sajira, Rangkas Bitung. Untuk melaksanakan tugas itu, kedua utusan dikawal oleh 9 tentara Jepang. Sebelum mereka sampai di tujuan, rombongan ini dihadang oleh rakyat di lintasan jalan kereta api di Warung Gunung Rangkas Bitung. Dendam rakyat terhadap Jepang tidak dapat dikendalikan. Sehingga, melihat adanya iring-iringan tentara Jepang, rakyat menyerbu ke dalam truk dan ke-9 tentara Jepang ini semuanya dibunuh. Abdul Mukti dan Juhdi melarikan diri dan melaporkan keadaan itu kepada pimpinan BKR di Serang. Keesokan harinya, TBK King, seorang anggota BKR, dipanggil oleh perwira Kempetai yang pernah menjadi gurunya sewaktu latihan peta. Meminta pertolongan untuk menjemput jenazah korban insiden Warung Gunung. TBK King menyanggupi permintaan itu, maka dengan Emon dan beberapa orang pegawai, jenazah orang-orang Jepang itu dapat diangkut ke Serang, yang kemudian atas permintaan Kempetai dikuburkan secara massal di kuburan Cina, Kampung Kaloran, Serang. Peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Jepang di Warung Gunung telah mengecewakan banyak pihak, baik pihak Kempetai maupun pihak BKR. Menyaksikan hal ini, Ali Amangku menemui Wakil Residen yang pada hari itu juga melaporkan kepada K. Haji Syamun sebagai pimpinan BKR. Ketiga tokoh itu berunding, sehingga memutuskan untuk menggempur markas Kempetai yang terletak di sebelah barat alun-alun kota Serang. Dengan resiko, rencana itu pasti akan menimbulkan banyak korban. Sore harinya para pemimpin pasukan dari kecamatan Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Taktakan, Baros, Kramatwatu, Cilegon, dan Ciruas datang ke kota Serang. Pada malam harinya diadakan perundingan di markas BKR atau API di Kampung Kaujon, Kalimati, Serang. Pertempuran pemimpin ini berlangsung sampai pukul 3 dan diputuskan bahwa penyerbuan ke markas Kempetai dimulai setelah azan subuh sekitar pukul 4:30 pagi hari Kamis tanggal 10 Oktober 1945 untuk mengadakan serbuan ke markas Kempetai. Dalam menganut siasat, mereka membagi medan pertempuran menjadi 4 sektor. Masing-masing sektor dipimpin oleh pemuda-pemuda bekas Sodan Copeta, yaitu Iski memimpin sektor utara,
Zainal memimpin sektor timur, Nunung Bakri memimpin sektor barat, dan Salim Nonong memimpin sektor selatan. Sedangkan pasukan rakyat dari luar kota akan menempati markas Kempetai di Kampung Dalung, Benggala, Kaujon, dan Lontar. Pasukan rakyat di luar kota Serang akan menempati di daerah sekitar markas Kempetai, yaitu di Kampung Dalung, Benggala, Kaujon, dan Lontar. Penyerangan akan dimulai pada hari Kamis 10 Oktober 1945 Zulqaidah 1365 Hijriah pukul 3 dini hari. Pada sekitar pukul 4:30 tanggal 10 Oktober 1945, seluruh pasukan telah siap di tempat yang telah siap direncanakan. Pasukan yang berada di sektor utara dipimpin oleh Iski menjadi barisan penyerang. Pasukan ini mengambil lokasi mulai dari perempatan Jalan Kantin sampai ke halaman gedung Kabupaten Serang. Pasukan yang terdiri atas anggota pilihan yang dipersenjatai dengan karaben Jepang, pistol, dan granat tangan. Satu-satunya Keiki Kanju atau karaben berkaki kuda yang dimiliki oleh BKR ditemukan pada sektor ini dan dipegang oleh Bekaso dan Cojuhdi sebagai pendamping Iski. Lalu barisan ketiga pada sektor lain berfungsi sebagai barisan pengepung dan penghadang musuh. Sektor barat, mulai dari halaman gedung Karesidenan dan di sepanjang Sungai Banten dipimpin oleh Eko Sodanco, Nunung Bakri dengan pasukan rakyat. Sampai pukul 6:30 pagi, pertempuran berlangsung tanpa henti dan pihak pejuang sebelum berhasil mendekati gedung sasaran karena markas itu dikelilingi gedung terbuka. Apabila ada penyerang dengan mudah tentara Jepang menembakinya, baik yang berusaha menyeberangi jembatan atau yang merayap dari arah belakang gedung. Sekitar pukul 00.00 tersiar berita bahwa pemuda Nunung Bakri dan Muhammad Juhdi Makmur dari sektor selatan telah gugur. Pejuang baik dari BKR, Laskar Rakyat maupun pemuda makin beringas. Mereka menjadi nekat ingin menyerang kubu musuh dari jarak dekat, walaupun harus menebusnya dengan nyawa. Dari pertempuran ini dapat disimpulkan bahwa Muhammad Juhdi Makmur merupakan salah satu tokoh pejuang Banten yang berasal dari daerah Pabuaran. Peranan MD Juhdi Makmur dalam organisasi pembela tanah air atau Petani Banten diantaranya sebagai komandan peleton Sodanco yang dilantik oleh tentara Jepang. Selain itu, Juhdi Makmur ikut terlibat dalam peristiwa perebutan markas Kempetai sampai ia gugur di medan pertempuran. Atas perjuangannya tersebut, nama MD Juhdi Makmur diabadikan menjadi jalan di kota Serang, yaitu Jalan Juhdi nomor 26 Royal Serang Borobudur Department Store, Serang, Banten, Indonesia. Jalan Juhdi yang melintasi dari arah Gang Borobudur sampai ke Simpang 3 Royal.